Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat fi naik. Alaikum minni jami'an salamullahi abadan. Ma bakitu wa baqiya al-lailu wan nahar. Wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli bait thayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatullah fil ar ajallahu farajahu syarif. Para paduka Karbala, semoga hati kita selalu tertambat kepada kafilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membelah Sahara di padang pasir untuk menuju satu medan pembantaian, satu medan persembahan, satu medan yang menjadi cahaya kehidupan, medan Karbala. Malam hari ini kita lanjutkan mengambil pelajaran dari peristiwa yang luar biasa ini. Peristiwa yang akan selalu hidup sepanjang masa. Peristiwa yang memanggil jiwa yang merdeka untuk bergabung menjadi para penolong Imam Hussein alaihissalam. Peristiwa yang menjadi pembuka jendela kebaikan bagi kita semua. Peristiwa yang kelak akan menjadi salah satu sebab nama-nama kita mendapatkan syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita mengambil pelajaran dari ayat Al-Quran pada surah Al-Hadid ayat ke-13. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab. Pada hari itu orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahaya kalian. Dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahayamu. Lalu di antara mereka dipasang dinding yang berpintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan luarnya ada azab. Ayat ini menggambarkan pada hakikatnya kelak nanti di yaumil qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala membatasi di antara orang-orang yang munafik dan orang-orang yang beriman. Ada dinding yang membatasi dan membagi keduanya. Pada batinnya dinding ini adalah rahmah yang merupakan bagian dari orang-orang yang beriman, sementara sisi yang luarnya adalah azab yang dipersembahkan untuk orang-orang munafik. Pada tafsir Ibnu Arabi menjelaskan sesuatu yang sedikit berbeda. Ketika sampai pada ayat bahwa batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil azab, batinnya adalah rahmah tapi zahirnya adalah gambaran azab. Ibnu Arabi menjelaskan bahwa ada dalam segala sesuatu ini pada hakikatnya diliputi oleh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku meliputi segala sesuatu. Secara zahir kadangkala tampak sesuatu itu memberikan penderitaan, memberikan bala, memberikan bencana, memberikan musibah. Tetapi di balik itu semua, pada batin dari bala
dari musibah, dari derita, dari bencana itu hakikatnya adalah rahmat. Ada orang yang bertanya kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, bukankah dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Adakah rahmat Allah pada neraka Jahannam? Imam mengatakan bahwa batinuhu rahmah. Betul, ini adalah azab, tetapi di dalamnya hakikatnya adalah rahmah. Kenapa? Karena dengan azab ini Allah membersihkan kembali dosa-dosa orang-orang yang berada di dalam neraka. Sebagaimana ketika seorang ayah memarahi anaknya, secara zahir seperti terlihat sebagai azab, sebagai ancaman, sebagai sesuatu yang menakutkan. Tapi bahwa di balik hal itu, ayah tersebut tengah mendidik anaknya. Ayah tersebut tengah menjadikan anaknya menjadi lebih baik. Seorang anak yang tidak pernah dimarahi oleh kedua orang tuanya, dia akan tumbuh justru menjadi buruk. Dahulu di Soviet pernah ada seorang anak muda karena melakukan keburukan pencurian di bank-bank itu dengan teknologi yang dia kuasai, sehingga pada akhirnya dijatuhi karena sudah begitu banyak merugikan, dijatuhkan hukuman mati. Sebagaimana kemudian hukuman mati biasanya di akhir sebelum dibunuh, dia diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu. Anak muda ini kemudian minta dipanggilkan oleh ibunya, dipanggilkan ibunya. Sehingga kemudian didatangkanlah ibunya itu untuk terakhir kali dia berjumpa dengan ibunya. Tapi apa yang dia lakukan? Justru kemudian dia meludahi ibunya itu. Meludahi itu artinya orang kaget. Apa yang kau lakukan? Bukankah dia ibu? Betul, kata anak muda itu. Tapi seandainya dulu, ketika aku kecil dan aku membawa ke rumah itu buah jambu, dan dia memarahi diriku dan bertanya dari mana aku dapatkan ini, maka tidak akan terjadi sekarang apa yang terjadi padaku. Jadi ketika seorang anak tidak pernah mendapatkan amarah dari kedua orang tuanya, dia akan tumbuh. Tapi kepribadiannya justru kemudian menjadi buruk. Dia tidak akan mengerti tentang nilai-nilai kebaikan. Dia tidak akan mengerti tentang nilai-nilai kesungguhan. Dia tidak akan mengerti kemudian dengan nilai-nilai penghormatan. Dia akan tumbuh menjadi manusia yang tidak kemudian memahami semua itu. Bahkan menjadi sangat buruk. Dia tidak menghargai waktu, tidak menghargai nikmat, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai orang tua. Dan betapa banyak dengan permohonan maaf orang tua yang membesarkan anak dengan cara seperti ini. Kenapa? Dengan kekayaan yang dia miliki, dia merasa bahwa dengan memberikan banyak nikmat pada anak-anaknya, anaknya akan tumbuh menjadi lebih baik, menjadi lebih senang, menjadi lebih bahagia. Padahal itu justru menghancurkan mereka. Protek pada anak itu tidak, justru kadang-kadang menjadi sesuatu yang buruk. Kita harus membiarkan anak-anak itu menghadapi beragam persoalan kehidupan, sehingga jiwanya menjadi matang. Dalam pepatah Arab mengatakan bahwa ajabtu an syai'an, asyabun yatasyayyakh wa syekhun yatasyabbab. Aku heran pada dua hal. Ada anak yang cepat sekali dia tua, tapi ada orang tua yang masih seperti kanak-kanak. Sudah usia mungkin 60 tahun masih main game. Ini jiwanya tidak berkembang. Jiwanya tidak berkembang, tidak matang, tidak menyempurna.
Dan yang seperti ini begitu kemudian mendapatkan persoalan, mereka tidak mampu menghadapinya. Jadi karena itu, Imam Ja'far mengatakan bahwa di dalam neraka sekalipun itu rahmat. Allah meliputi segala sesuatu ini dengan rahmatnya. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah rasa kelembutan, kasih sayang, dan memberikan kebaikan sekalipun tidak mendapatkan balasan kebaikan. Berbeda dengan ihsan. Allah memiliki sifat rahmat ini. Awid Allah, awid ar-Rahman, ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Kamu panggil Allah atau kamu panggil ar-Rahman, maka padanya ada nama-nama yang indah. Allah memperlakukan segala sesuatu ini dengan dasar rahmatnya. Laula fadlullahu alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalaulah bukan karena kemuliaan Allah dan kasih sayang Allah pada kamu semua, maka kamu semua ini sudah celaka. Allah tidak berhutang jasa pada kita. Tapi Allah kemudian, walaupun perbuatan kita buruk, perbuatan kita justru melawan Allah dengan nikmat yang Allah berikan, tapi Allah masih memperlakukan kita dengan apa? Dengan rahmatnya. Imam Zainal Abidin dalam Sahifah Sajadiyah berdoa, ya duhai Tuhanku, ya ilahi, dengan nikmatmu aku gunakan untuk maksiat. Seluruh maksiat yang lakukan itu dengan apa? Dengan rahmat Allah. Allah berikan kenikmatan pada mereka untuk punya kemampuan, untuk bisa punya kekuasaan, punya rezeki dan sebagainya, tapi itu digunakan justru untuk maksiat, melawan Allah Subhanahu wa taala. Al-ma'siyah mukhalafat an awamirillah. Maksiat itu adalah menentang setiap perintah-perintah Allah. Kata maksiat itu dari kata aso. Aso itu artinya tongkat. Tongkat itu kan ujungnya ada bengkoknya. Jadi karena itu dia disebut aso. Ada hadis mengatakan, ini hadis dalam Irfan, man balagha arba'ina sanah falyakhuzu aso wa illam aso. Itu sama-sama kata-katanya tapi maknanya berbeza. Kalau seseorang itu sampai pada usia 40 tahun, maka hendaklah dia memiliki tongkat. Kalau dia tidak memiliki tongkat, dia bermaksiat. Saya tidak menganjurkan beli tongkat, selain itu tidak. Tapi yang dimaksud hadis ini, bahwa riwayat ini, itu seorang kalau sudah sampai usia 40 tahun harus jelas jalan hidupnya. Walaupun ini salah satu tanda kenabian. Jadi Nabi itu tandanya penggembala, dan dia biasanya seluruh Nabi bawa tongkat. Bukan berarti bawa tongkat akal jadi Nabi, bukan. Tapi ini tanda nubuah. Nah, suatu saat katanya Nabi Musa alaihissalam. Jadi dalam konteks rahmah ini, kata rahmah ini, dia memperlakukan dengan kebaikan pada segala sesuatu itu bukan karena sesuatu itu berlaku baik kepadanya. Kita umumnya hanya berlaku baik kadang-kadang karena sesuatu itu memberikan kebaikan pada kita. Seorang ibu berlaku baik kepada anaknya karena apa? Karena rahmah. Karena pada dirinya itu ada sifat rahmah. Walaupun anaknya itu kemudian di tengah tidur malamnya yang nyenyak, anaknya menangis, dia bangun terjaga mengurusi anaknya. Kenapa? Karena sifat rahmah. Dia tidak marah pada anaknya. Dia memberikan kemudian minum pada anaknya di tengah malam, di saat dia mengantuk. Ini rahmah karena pada dirinya itu ada sifat rahmah. Suatu saat Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, perlihatkan kepadaku rahmatmu. Allah kemudian mengatakan bahwa lihatlah perempuan itu yang menggendong anaknya menaiki bukit. Ibunya menggendong anaknya menaiki bukit. Dia melakukan itu, kata Allah pada Nabi Musa, karena rahmatku. Nabi Musa berkata, ya Allah, tolong cabut rahmatnya. Allah mencabut rahmat pada diri ibu itu.
Apa yang dilakukan? Dia naik dan melepaskan anaknya. Ditinggalkan anaknya menangis terjatuh di bebatuan. Dia naik aja begitu sendiri ke atas bukit. Nabi Musa berkata, ya Allah, masukkan padanya rahmat-Mu lagi. Begitu dimasukkan, dia mencari anaknya yang jatuh tadi, menangis, berteriak. Dia lari tidak peduli terhadap dirinya untuk mengambil kembali anaknya itu. Allah mengatakan, ya Musa, setiap hamba-Ku hidup dengan rahmat-Ku. Jadi kita semua ini hidup dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah taala khalaqa mi'a rahmah." Sesungguhnya Allah itu menciptakan 100 rahmat. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada hari di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Qul rahmatu min hatibaqun ma bainas samai wal ard. Bahwa setiap kemudian rahmat itu ada tingkatan-tingkatannya di antara langit dan bumi. Fahbata rahmatan minha ilal ard fabiha tarahama khalq. Maka kemudian sebagian itu jatuh ke bumi, dan dengan itulah kemudian makhluk di muka bumi ini hidup dengan rahmatnya. Wabiha ta'tiful wiladatu ala walidiha. Kemudian ada juga yang jatuh di hati orang tua kepada anaknya. Wabiha tashrabu tayrun wal wuhushu minal ma. Dengan itu juga kemudian burung-burung minum dan dari air. Wabiha ta'ishul khalaik. Dari satu titik yang jatuh dari rahmah itu, kemudian manusia atau makhluk ini hidup. Sehingga ada yang bertanya pada riwayat yang lain dikatakan fa'ina tis'awatis'una rahmah. Mana 99 rahmatnya yang lain? Allah jadikan dari 100 rahmat itu, Allah jatuhkan setitik saja ke muka bumi ini, dan semua makhluk ini hidup dengan satu rahmat itu. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, faqila ya Rasulullah, fa'ina tis'atus rahmah. 99 lainnya kemana? Rasulullah mengatakan bahwa Allah simpan nanti di akhirat untuk dipersembahkan kepada hamba-hambanya. Kita bisa bayangkan 100 rahmat, satu tetes rahmat itu dijatuhkan ke muka bumi, seluruh makhluk muka bumi ini hidup dengan satu rahmat itu saja. Apalagi nanti 99 rahmat. Betapa luar biasanya, betapa dahsyatnya rahmat Allah nantinya. Ada begitu banyak rahmat itu, bahkan dalam ada satu kitab. Satu kitab itu mengatakan bahwa ahwalul jannah, keadaan-keadaan di surga. Bagaimana rahmat begitu luar biasa. Dan bahkan itu menarik juga bahwa di surga itu dalam kitab itu ada suqul jannah. Ibu-ibu pasti suka ini. Apa suqul jannah? Ada mallnya di surga. Ada pasarnya di surga. Ibu-ibu suka. Tapi dalam hadis itu dikatakan bahwa apa? Seluruh keindahan itu ada di pasar itu. Sehingga setiap kali orang datang pada pasar itu, dan dia melihat ada satu keindahan yang luar biasa, dan dia takjub terhadap keindahan itu menjadi dirinya. Jadi diri kita, ibu-ibu tak usah sering-sering ke salon. Banyak-banyak beramal soleh saja. Karena nanti di surga juga ada mall gitu kan. Nah, ya, di sini tidak perlulah ke mall, online aja. Ya. Nah, rahmat ini luar biasa gitu kan. Enggak, dalam hadis juga dari Imam Zainal Abidin, laisal ajabu mimman naja kaifa naja wa amal ajabu mimman halaka kaifa halak ma'asaati rahmatillah. Imam Zainal Abidin ini menarik juga hadis ini. Bukanlah sesuatu yang menakjubkan orang yang selamat. Bagaimana dia selamat? Laisal ajabu mimman naja kaifa naja. Bukanlah sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang membuat surprise. Kenapa? Ketika orang itu selamat dalam keselamatan. Wa ammal ajab mimman halaka kaifa halak ma'asaati rahmatillah. Tapi yang aneh itu, kata Imam Ali Zainal Abidin, bagaimana orang bisa celaka pada rahmat Allah itu begitu luas. Imam Ali Zainal Abidin menarik mengatakan bahwa
Bukanlah kemudian yang menakjubkan itu orang yang selamat, bukan. Bagaimana dia selamat? Allah itu menginginkan keselamatan kita ini luar biasa dalam hidup ini. Dalam hadis dikatakan bahwa jika seorang hamba itu menganggap hidupnya masih panjang, Allah masih terima taubatnya. Sekiranya usianya itu hanya tinggal kemudian 1 bulan saja, Allah masih terima taubatnya. Sekiranya kemudian usianya itu tinggal 1 minggu saja, Allah masih terima taubatnya. Sekiranya kemudian dia masih menganggap panjang 1 hari kehidupannya, Allah masih terima taubatnya. Sekiranya 1 jam sebelum kematian dan dia masih menganggap bahwa itu waktu yang panjang, Allah masih terima taubatnya. Sekiranya malaikat maut sudah datang kepada dirinya dan hendak mencabut nyawanya, dan dia menganggap waktu hidupnya masih panjang, Allah masih terima taubatnya, sampai kemudian ruhnya berada di tenggorokan. Kenapa? Karena rahmat Allah yang luar biasa. Jadi imam mengatakan bahwa yang mengherankan kita, kenapa orang itu tidak bisa selamat dalam hidupnya? Ini aneh. Kenapa? Karena rahmat Allah itu luar biasa. Allah berikan petunjuk pada kita, dan petunjuk itu begitu banyak. Allah berikan pada kita fitrah. Fitrah ini mendorong kita untuk selaku berlaku kebaikan. Jadi segala hal, fitrah itu membawa kita, fitrah itu membawa kesempurnaan pada kehidupan kita. Semua orang mencintai kebaikan. Semua orang mencintai keindahan. Semua orang mencintai kejujuran. Semua orang mencintai kedermawanan. Itu fitrah. Gitu. Berbeda dengan sebaliknya. Jadi fitrah itu sudah mendorong kita pada kebaikan. Itu petunjuk bagi kita. Jadi semua orang, apa buktinya bahwa bahkan orang jahat pun padanya ada fitrah. Buktinya apa? Pencuri itu pasti tidak suka kalau barangnya dicuri. Fitrah. Orang buruk pun tidak suka kalau diperlakukan apa? Buruk. Walaupun dia orang buruk. Kenapa? Ada fitrahnya. Yang kedua, pada diri kita ada akal yang membimbing kita, memberikan pelajaran mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Yang ketiga apa? Ada hati pada kita, qalb, yang sesuai atau tidak sesuai dengan diri kita. Ketika seseorang itu melakukan kejelekan, ada guilty feeling pada dirinya, ada rasa bersalah padanya. Dalam hatinya sesuatu tidak senang dia dengan kondisi itu. Allah turunkan nabi. Jadi Allah menurunkan nabi itu kepada kita, nabi, imam, bukan karena Allah perlu pada kita. Kita yang perlu. Karena Allah tahu bahwa diri hambanya ini tidak semuanya sama dalam kecerdasannya, dalam pencariannya. Allah turunkan nabi. Allah tahu keperluan kita. Kalau tanpa nabi, banyak hal kita tidak tahu. Orang bisa berpikir luar biasa, cerdas dan sebagainya, tapi tidak cukup untuk memahami banyak hal. Allah turunkan juga rasulnya, nabinya, imam. Allah turunkan juga apa? Risalahnya, ayat suci, kitab suci, untuk membimbing manusia. Allah berikan apa? Allah berikan perangkat lagi pada diri kita untuk melaksanakan seluruh apa yang Allah inginkan itu. Dalam kritik Imam Khomeini rahmatullah alaih, ini menarik kita dengar juga ya. Betapa sering kita ini mencoba untuk mengelak, padahal ini sesuatu yang salah, dengan menggunakan ayat Al-Quran. Apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak membebani satu kaum atau la yukallifullahu diri dengan beban yang lebih daripada dia yang bisa tanggung. Jadi ketika kita misalnya tidak mau melakukan sesuatu, kita berkata apa? La yukallifullahu nafsan. Allah tidak membebani kita. Padahal kata Imam Khomeini rahmatullah alaih, penafsiran ayat itu menunjukkan dua hal. Satu, tidak mungkin Allah menurunkan syariatnya yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Mustahil. Sehingga Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan, itu berarti bahwa seluruh syariat itu bisa dilakukan oleh hambanya. Yang kedua, bahwa kita ini, kata Imam Khomeini, belum pernah tahu sampai mana batas kemampuan kita. Kita belum pernah coba. Jadi belum layak kita menggunakan ayat itu untuk menunjukkan bahwa kita belum sampai ke situ. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini?
Allah menurunkan rahmatnya dengan beragam hal. Di antara rahmat-rahmat Allah yang luar biasa yang Allah berikan pada kita apa? Nabi. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah itu rahmat bagi alam semesta. Rahmat bagi alam semesta. Jadi bukan cuman untuk kita, untuk manusia. Seluruh apapun yang ada ini karena kehadiran Rasulullah. Laulaka ya Muhammad lama khalaqtu aflak. Allah mengatakan bahwa kalaulah bukan karenamu, kalaulah bukan karena wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam semesta ini. Rasul itu rahmat, sehingga semua makhluk harusnya berterima kasih pada Rasulullah. Sholawat kita itu ungkapan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Rasulullah SAW. Ada orang berkata bahwa ini menunjukkan Nabi Muhammad itu masih rendah. Kenapa? Didoakan oleh umatnya. Bukan. Itu gambaran ungkapan terima kasih. Bahkan Alama Toba-Tobai menjelaskan dengan sangat menarik. Kita berada pada satu taman, dan taman ini, ketika kita masuk pada taman itu yang berisikan bunga-bunga yang indah luar biasa, yang pemilik sesungguhnya itu adalah orang yang berada di tengah taman itu, yang akan kita datangi. Dan kita tidak membawa apapun, sehingga kita memetik bunga itu untuk mempersembahkan kepada dirinya. Bunga itu miliknya, tapi kita kemudian mempersembahkan untuknya. Dan dia akan bahagia karena kita membawa persembahan itu sebagai rasa cinta kita. Salawat itu begitu juga. Rasulullah sudah sempurna, dan kita kemudian memberikan salawat pada Rasulullah, agar Rasulullah itu kemudian apa? Mengenal diri kita. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Ghazali itu mengatakan bahwa ada seorang ulama bermimpi. Dia lihat orang berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah bertanya keadaannya, kondisinya, tapi dia tidak melihat pada orang ini. Sehingga orang itu berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, hal alayya ghadaban? Ya wahai Rasulullah, apa engkau marah padaku? Rasulullah mengatakan, la, walakin ana la a'rifuka. Aku tidak marah padamu, tapi aku tidak mengenalmu. Orang ini berkata, ulama ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidakkah bahwa hadis ini berasal darimu? Ma'rifatuka ala ummatika a'raf min ma'rifati ummu ala waladihi. Kenalmu pada umatmu lebih kenal dari seorang ibu kepada anaknya. Bala, kata Rasulullah, benar. Walakin ma'rifati ala ummati bimiqdari sholawatuhum alayya. Kenalku pada umatku dengan jumlah salawat yang dia sampaikan kepadaku. Ala Nabi wal salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Semakin banyak kita bersalawat, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Rasulullah dan Ahlul Baitnya. Dan di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, wa rahmatullahi alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Allah mengucapkan kemudian rahmatullah alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Rahmatullah alaikum wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Bahwa Allah dengan rahmatnya itu mengucapkan kemudian keberkahan pada ahlul bait. Ahlul bait itu adalah rahmat Allah, kehadirannya sebagai rahmat. Ketika orang mendefinisikan tentang Imam Ali Zainal Abidin, mendeskripsikan, menjelaskan tentang Imam Ali Zainal Abidin, dinyatakan apa? Wala yaqulu la illa fi kalimati la ilaha illallah. Dialah yang tidak pernah berkata tidak kepada siapa saja, kecuali hanya dalam kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang datang kepada Imam Ali Zainal Abidin dalam bentuk apapun, dia pasti kemudian mendapatkan sesuatu dari Imam. Jadi kalau kita berziarah, percayalah bahwa apa? Mereka adalah rahmat Allah. Tidak mungkin kemudian mereka menolak kita. Tidak mungkin juga kita kembali dengan tangan kosong. Mustahil. Ada sepasang suami istri. Ini kisahnya saya dapatkan dari guru saya. Dia kedua suami istri ini dari Iran, tapi tinggalnya di Amerika. Istrinya mengalami sakit berat,
Akhirnya berat, lumpuh, dan tidak bisa kemudian berjalan dengan sakit. Beragam lah. Mereka sudah berobat di Amerika tapi tidak sembuh. Ibunya yang berada di Iran mengatakan, cobalah ziarah ke Imam Ridha. Datangilah, mohonlah Imam Ridha agar menyembuhkan istrimu. Mereka sepakat untuk kembali ke Iran, ke Mashhad. Mereka berziarah, menginap satu hotel. Istrinya tidak bisa kemudian berdiri, tidak bisa ini, dia tidur aja. Suaminya berkata, izinkan saya untuk ziarah. Nah, suaminya berziarah kepada Imam Ridha, menceritakan keadaannya dan sebagainya dan seterusnya. Setelah sekian lama dia berziarah, tengah malam dia kembali ke hotel lagi. Begitu dia membuka pintu, dia lihat istrinya sudah berdiri dalam keadaan sholat. Takjub dia. Bagaimana mungkin kau bisa begini padahal kita sakit dalam keadaan berat seperti ini. Sebelumnya kita datang ke sini. Istrinya berkata, ketika engkau pergi, ketika engkau sedang berziarah itu, tiba-tiba katanya pintu hotel diketuk. Aku berpikir bahwa engkau kembali. Dan begitu aku buka kembali, dia bilang bahwa aku menyaksikan ada orang dengan wajahnya yang bercahaya. Dia berkata, hajatmu telah diterima. Bangunlah. Ini luar biasa. Dan kisah-kisah begini banyak. Saya pernah sedang berziarah ke Sayyidah Fatimah Al-Maksumah di Qum dulu ketika saya masih belajar di Qum. Tiba-tiba bunyi genderang. Biasanya kalau ada sesuatu yang luar biasa terjadi, ada bunyi genderang di situ. Apa yang terjadi? Wah, orang ramai itu berkumpul kemudian ini. Ada seorang perempuan. Seorang berkumpul, saya tidak tahu juga apa. Tapi kemudian saya tanya pada petugas di sana, apa yang terjadi? Dia berkata, perempuan ini baru saja berjumpa dengan anaknya yang sudah 40 tahun hilang. Ini luar biasa. Ya. Artinya bagaimana kemudian ziarah-ziarah kita itu luar biasa. Saya pernah mengalami satu peristiwa. Ini sekedar tambahan dari pembicaraan kita saja untuk meyakinkan. Saya tahun 96 menunaikan ibadah haji dari Iran. Tahun 96 menunaikan ibadah haji dari Iran. Dan saya mau sholat di Maqam Ibrahim. Saya lihat ada orang-orang Iran juga sholat di situ. Ketika saya mau sholat, tiba-tiba ada seorang yang jaga ini mengusir saya dengan tangannya, sehingga tangannya mengenai dada saya. Saya berkata kepada dia dalam bahasa Persia, saya katakan, tidak boleh menzalimi orang di depan rumah Allah. Dia takjub, dia kaget juga ketika saya menegur dia dengan bahasa Parsi itu. Sudah saya tinggalkan, saya sholat dan seterusnya. Saya lupa juga dan sekian lama. Suatu saat saya hendak kembali ke Indonesia dengan istri saya. Kalau saya tidak salah tahun 2002. Saya bilang pada istri saya, kita jalan-jalan dulu ke Isfahan sebelum pulang. Setelah ziarah ke Mashhad, ziarah ke tempat ini, kita ke Isfahan. Isfahan karena waktu itu saya masih belajar, jadi kita cari hotel yang paling murah. Sini mahal, apalagi banyak karena kita lihat orang asing, harganya juga mahal. Saya carilah sampai kemudian dapat satu hotel yang sangat murah di situ. Ambillah satu kamar di sana. Begitu kita sudah membayar ke resepsionis, tiba-tiba ada orang datang pada saya. Dia teriak-teriak, dia peluk saya. Saya kaget juga, ini kenapa tiba-tiba orang tua ini peluk saya gitu kan. Orang Iran, saya tak kenal. Dia bilang, ingat gak apa saya? Saya bilang, saya tidak ingat. Saya ini dulu yang kamu tegur di depan Ka'bah. Sudah sekian lama, tiba-tiba itu terjadi gitu. Saya berjumpa, tanpa sengaja saya berjumpa, dan dia masih ingat dengan wajah saya. Dia mau meluk saya, dia... Selama itu katanya saya terpikir bahwa haji saya tidak mabrur. Saya mohon kepada Allah, saya ziarah, setiap kali saya ziarah, saya mohon diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang saya zalimi untuk minta maaf. Tuh bisa bayangkan betapa kadang-kadang kemudian kita, padahal peristiwa udah lama dan itu sekilas juga banyak orang, tapi dia masih mengenal wajah saya dan minta punya kesempatan berjumpa tanpa sengaja. Walaupun ini pasti bahwa saya yakin betul ini bukan sesuatu yang tidak disengaja. Di balik ini semua ada tangan gaib yang bekerja padanya. Ziarah-ziarahnya pada imam tentu akan memberikan satu hal yang luar biasa. Nah, sekali lagi bahwa wujud para imam ini apa? Rahmat. Ahlul Bait ini rahmat. Dan kita pun dalam hadis kunu rahmah. Jadilah kamu apa? Rahmat. Ada orang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, fakaifa kunna rahmatan. Bagaimana menjadi rahmat itu? Rasulullah mengatakan, fa'alaikum an tarhamu anfusakum wa tarhamu min khalqillah.
Rasulullah mengatakan bahwa hendaklah kamu merahmati diri kamu dan merahmati semua makhluk Allah. Apa maknanya merahmati diri kita? Kita jaga diri kita. Jangan melakukan keburukan pada diri kita. Kasihani diri kita, karena kelak akan mendapatkan pertanggungjawaban atas setiap amal kita. Kita perlu mengasihani diri kita. Jangan biarkan diri ini terperosok pada keburukan demi keburukan, karena kelak akan bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakan kita. Dan Rasulullah mengatakan rahmatu min khalqillah, dan rahmatilah setiap dari ciptaan Allah ini, bukan hanya manusia. Jadi karena itu perintah untuk merahmati itu seluruh apa yang ada pada alam semesta ini. Apakah dia pokok, apakah dia binatang, anjing sekalipun jangan juga kemudian karena anjing ini kita lempari dia. Harus ada rahmat. Orang memperlakukan segala sesuatu dengan rahmatnya. Ini menjadi satu hal penting dan menjadi akhlak yang muncul pada apa? Pada pengikut Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Rasulullah mengatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah, kasihilah seluruh penduduk muka bumi ini, niscaya kemudian apa? Penduduk langit itu akan mengasihi kamu. Dan peristiwa Karbala itu peristiwa rahmat. Kita melihatnya itu sebagai karbun wabala, sebagai bencana. Tapi ayat ini mengatakan apa? Batinu fi rahmah. Batinnya peristiwa ini rahmat. Buktinya apa? Sekian banyak orang sepanjang zaman ini terbuka pandangannya, mendapatkan petunjuk dari peristiwa Karbala. Walaupun peristiwa itu pembantaian, penyembelihan, peristiwa itu adalah apa? Bagaimana 40.000 pasukan membantai 70 orang, laki-laki, anak-anak dan perempuan, manusia-manusia suci, manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang soleh, dihancurkan luar biasa. Pada saat itu Yazid berpikir bahwa dia menang. Tapi kenyataan sejarah menunjukkan sebaliknya. Betul itu seperti azab, tapi bahwa batinnya itu rahmah. Dalam satu riwayat ini juga menarik, riwayat ahibbaina al-mautu li ahibbaina ar-rahmah. Kematian bagi para pecinta kami Ahlul Bait itu apa? Rahmat. Kenapa? Karena ketika kematian itu, satu, apa yang terjadi? Dia dijemput oleh imam zamannya. Yang kedua, dia berjumpa dengan para imam. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir di alam kubur itu, imam datang untuk menjawab dan mengatakan ini adalah apa? Perlindungan kami. Jadi kematian bagi para pecinta Ahlul Bait itu rahmat, bukan azab. Zahirnya ya, menderita, ataukah kemudian dia celaka di jalan, ataukah sakit sekian lama. Tapi kematian itu sendiri bagi para pecinta Ahlul Bait apa? Rahmat. Jadi ini peristiwa Karbala, walaupun kemudian zahirnya itu seperti azab, pembantaian, luka yang luar biasa, derita yang luar biasa, kehausan, dahaga yang mencekik orang-orang yang tadinya mereka kenal siapa dengan Imam Hussein Ahlul Bait ini, tapi tindakan mereka begitu buas. Pada saat itu mungkin orang melihatnya sebagai apa? Azab. Bahkan Umar bin Sa'ad mentertawakan kemudian Ahlul Bait. Shimir bin Zijausan mentertawakan Imam Hussein. Tapi apa yang terjadi berikutnya bahwa peristiwa Karbala ini pada hakikatnya rahmat. Jadi kalau Sayyidah Zainab ditanya, seperti apa kemudian peristiwa Karbala itu? Wa ma ra'aitu ila jamila. Tidak ada yang aku saksikan kecuali keindahan. Kenapa? Karena inilah kemudian bagaimana Allah menurunkan hujahnya, dan hujah ini menjadi petunjuk di sepanjang zaman. Dan mudah-mudahan kita selalu diliputi oleh rahmat baik dari Allah, Rasulnya, dan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Marilah kita khusyukkan dan tundukkan hati kita melintasi zaman, dan saksikanlah sekelompok kecil kafilah itu berada dalam panasnya Sahara Karbala. Pasukan Ibnu Ziyad
dan Umar bin Sa'ad sudah bertemu dan berkumpul mengelilingi keluarga kecil dan kafilah kecil ini. Anak-anak mulai kehausan karena sungai Furat tidak lagi diberikan akses bagi Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Mereka menghalanginya. Dalam kegelapan malam, Imam Hussein alaihissalam sejenak tertidur. Setelah tiba-tiba Imam Hussein terjaga dengan wajah yang penuh keringat. Sebagian riwayat mengatakan Imam Hussein seakan-akan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ruqayyah putrinya bertanya, "Ya Abah, apa yang terjadi padamu?" Imam Hussein menangis. Kemudian Imam Hussein berkata, "Aku baru saja bermimpi buruk." Ruqayyah bertanya, "Ya Abah, apa yang kau saksikan?" Imam Hussein berkata, "Aku menyaksikan kemudian anjing-anjing begitu banyaknya yang buas dan hendak menerkam diriku. Sampai satu ekor anjing yang kelihatan begitu buas di antara yang lain menerkam diriku. Aku melihat warnanya berbeda dan kedua matanya seakan berbeda. Dia mencabik-cabik tubuhku. Dia menggigit-gigit bagian tubuhku. Dia mencengkeram tanpa henti atas diriku seakan begitu kelaparan akan diriku." Imam kemudian berkata, "Sebentar lagi aku akan terbunuh oleh orang yang durjana, yang dia dipenuhi dengan kusta." Ya Allah, derita putra Nabi-Mu menanggung semua ini. Di hari panas Karbala kita saksikan pasukan durjana sudah begitu kehausan. Mereka ingin menikam keluarga suci Nabi, membantai mereka seakan diri mereka itu dipenuhi dengan beragam kebencian. Mereka begitu kemudian mabuk dengan dunia dan melupakan segala hal yang terbaik dalam kehidupannya. Mereka tidak lagi sadar siapa yang sedang dihadapinya. Mereka tidak lagi tahu bahwa pada tubuh manusia suci ini mengalir darah Rasulullah SAW, manusia yang paling suci di muka bumi. Satu persatu sahabat Imam Hussein telah terbantai. Ketika seorang budaknya datang kepada Imam Hussein, budak Afrika itu yang tubuhnya begitu hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Tapi Imam Hussein begitu mencintainya, dan ia begitu mencintai maulanya Al-Husain. Ia berkata kepada Imam Hussein, "Ya Maulai, izinkan aku untuk mengorbankan diriku untukmu." Ia menciumi kemudian kaki Imam Hussein alaihissalam sambil berkata, "Ya Maulai, izinkan darahku mengalir dan bersatu dengan darah Ahlul Bait. Tubuhku yang buruk, kulitku yang hitam legam dan tanpa martabat. Berikan aku kesempatan agar darahku mengalir dengan darah Ahlul Bait." Budak hitam yang bernama Jun itu menggoyang-goyangkan kaki maulanya. Imam Hussein berkata, "Duhai Jun, engkau adalah kekasihku." Imam memberikan izin. Keperkasaannya menumbangkan musuh. Ia mengejar musuh seakan orang yang lapar dan tidak ada satupun yang berani menghadapinya. Keperkasaannya bagaikan singa. Ia menebaskan pedangnya ke kiri dan ke kanan. Ada banyak musuh yang jatuh karenanya. Jun kemudian berbalik kepada Imam Hussein dan berkata, "Ya Maulai, ridhokah engkau dengan diriku?" Imam memandangi Jun. "Duhai Jun, aku berjanji kelak engkau akan mendapatkan bagian dari kami telaga Al-Kautsar dan meminum dari tangan datukku Rasulullah." Jun berbalik kembali, ia kembali memerangi musuh dengan tanpa takut sedikit pun.
sampai satu tombak kemudian menancap di lehernya. Jun terhuyung dan terjatuh. Ia berteriak, "Ya Maula, ya Abu Abdillah." Imam Husain menggerakkan kudanya. Ia menyambut, kemudian tubuh Jun, dia melompat dari kudanya. Kemudian kepala Jun diangkat. Jun menatap maulanya dengan rasa cinta yang luar biasa. "Hal tardoni ya Rasulullah, apakah kau ridho padaku, wahai putra?" Kepala itu lunglai di pangkuan maulanya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanatullah ala qaumuz zalimin. Wa sayalamu lazi zalamu ayyamu kalabin yankalibun. Ya Husain, ya Husain. Labaika ya Husain, labaika ya Husain. Husain, Husain, Husain. Labaika ya Husain, labaika ya Husain, labaika ya Husain, 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 Husain.